Ya, kita mulai saja ya. Kita bertemu Oke, kembali oke. di Zoom meeting yang ketiga di kelas bimbel Mister IDP. Kelas bimbel UKP PPG bagi rekan-rekan guru bahasa Inggris persiapan menghadapi UKP PPG beberapa hari lagi ya. Sekarang kita masuk ke soal. Jadi yang pertama kita baca adalah kalimat terakhir sebelum opsi jawaban, kita pahami apa yang ditanya. Kita lihat. Jadi ini sudah saya cetak tebal ya, apa ini petunjuk soal ini ya. Jadi ini adalah pilihan ganda kompleks. Click on the correct statement for this situation. There can be more than one. Jadi ini yang kita klik ini hanya yang benar ya. Click on the correct Mm-mm. statements. Nah, di sini ya. Maka yang kalimat sebelumnya ini pertanyaan soal. Which of the following activities would be more suitable for Mr. Don's lesson plan to effectively achieve his goal. Nah, di sini kan belum spesifik goalnya apa. Maka kita cari tahu di narasi ini goalnya apa. Mr. Dhoni is a dedicated teacher who strives to create an engaging and effective learning experiences for his seventh grade, ya ini kelas 7. He believed that incorporating numeracy into various subject. Nah, berarti dia akan memasukkan unsur numerasi. Oke, okay? To enhance students understanding and appreciation for numbers. Lalu selanjutnya to achieve this he is planning a lesson on this item incorporating what both numeracy and student centered learning approaches. Ya, jadi berkaitan dengan pemahaman angka dan juga student centered learning strategies atau approaches. Lalu di sini ada juga collaboration skill ya, students collaboration skill. Berarti kalau kata collaboration ada teamwork ya, kerjasama atau grup. Jadi yang kita cetak tebal itu adalah kata-kata kuncinya ya, soal-soal UPPPG bahasa Inggris. Maka kita cari di sini yang mana dia berkaitan dengan pemahaman angka ya, lalu strategi pembelajaran berpusat pada peserta didik, lalu ada juga collaboration atau teamwork atau grup. Ya, ini narasi opsi jawabannya juga cukup panjang ya. Numerasi scavenger hunts divided students. Ya, ini aja kita perhatikan ya. Divided students into group, berarti sini sudah ada unsur kolaboratifnya ya, kolaborasi. Provide each group with a list of numerasi related question. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan angka. Lalu students will work together to fill the answer within the list item, encouraging collaboration and problem solving skills. Jadi di sini sudah sesuai dengan petunjuk dengan narasi soal ya. Maka ini kita klik. Selanjutnya, after reading the list item, lead a class discussion. Nah, kalau discussion berarti sudah ada unsur kolaborasi juga ya. Focusing on numerical data presented, ask students into group to analyze data, identify pattern, and draw conclusion. Jadi di sini sudah ada data ya, uh, data yang dipresentasikan yang berkaitan dengan numerasi. Bagaimana kira-kira ini? Apakah ini sesuai dengan narasi soal atau bagaimana menurut Ibu Desmiati? Ya, ini juga sudah sesuai ya. Ada juga sini numerical data. Yang Charlie, numerasi infographic creation, assign students to individually. Nah, perhatikan sini individually. Ya, kalau berdasarkan kata kunci collaboration berarti sudah tidak, gitu ya. Mm-mm. Maka ini kita lewatkan yang kita centang atau checklist itu yang benar saja. Oke, okay, divided students into group and assign each students a role related and bla 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 sini ya. Ini kalau ini sudah simulasi ya. Lalu lalu di sini juga incorporating numerasi konsep. Ya, jadi kalau menurut saya ini tidak ya. Tidak. Karena tidak ada menarasikan kalau kita lihat ini ada role role related a group or role ya. Jadi menurut saya ini bermain peran, ini kita lewatkan tidak. Organize a debate on issue presented
in the news item encourage students to use numerical data to support their argument. Ya, ini tentang apa ya? Kalau saya perhatikan, kalau dikatakan student centered learning strategi atau approaches, kalau debat itu tidak. Jadi yang nomor satu ini A dan B. Ya, kalau Oh, Ibu Desmiati ingat waktu tryout ini di soal nomor 35 kalau nggak salah, soal nomor 35. Sempat nggak mengerjakan soal nomor 35 PCK bahasa Inggris? sempatnya Nah, ada ya numerical apa ya, numerical tentang numerasi. ada. Ada ya? Iya, ada. Jadi jawabannya A dan B. Oke, Saya mau tanya, ya silakan. eh, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maksimalnya berapa yang Oh, benar? tidak ada, tidak ada patokannya, tidak ada. Bisa Gitu. benar semua? Bisa benar semua, tetapi kalau di tryout itu tidak ada yang benar semua. Oh, Tapi nanti di UP PPG ya, saya kan sudah bertahun-tahun melaksanakan kelas bimbel ini ya. Jadi banyak informasi saya dapat dari alumni kelas bimbel Mister IDP yang sudah UP PPG. Nanti kalau di apa itu, kalau di UP PPG-nya ada yang benar semua, ada ya. hmm, Oke, Miss Mutiara oke. sudah masuk ya. Kita lanjutkan soal nomor 2, soal PCK UP PPG bahasa Inggris ini cukup simple. Oke, kita lihat apa yang ditanya. What factor most likely explain the variations in students' success at writing and presenting these text? Jadi faktor apa yang paling memungkinkan atau yang bisa membuat adanya keberagaman, variation. Keberagaman apa? Keberagaman nilai. Ini student success ini maksudnya nilainya ya, pencapaiannya. Okay, Ms. Sri reviewed students' exposure to text and presentation, finding variation in organization, visual, and clarity. Jadi adanya keberagaman nilai, ada yang sangat rendah, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang sangat bagus. Itu penyebabnya apa? Menurut teman-teman apa di sini jawabannya? Eko maybe bisa. Ya, betul ya. Jadi secara logika kalau topiknya sulit ya berarti rata-rata akan nilainya rendah kan gitu ya. Iya. Tetapi ketika berkaitan dengan gaya belajar masing-masing, ya itu yang bisa membedakan. Mungkin ada yang tidak suka, ada yang introvert, tidak suka tampil, nah seperti itu ya. Ada yang sangat suka tampil, jadi sangat berbeda nanti pencapaiannya. Oke, sudah benar soal nomor 2, jawabannya Eko. Kita lanjutkan. Soal nomor 3 ini juga cukup panjang ya, ini pilihan ganda biasa. Ya, ini kalimat terakhirnya sini ya. Given the diverse characteristic. Nah, berarti kembali lagi ya, jadi karakter peserta didik itu beragam. Of students and their varied interest. Ya, jadi selain gaya belajar yang beragam, ketertarikan minat mereka juga kan beragam kan. Ada yang suka umpamanya olahraga, ada yang suka fashion, ada yang suka masak memasak kan gitu. What follow-up activities should Miss Cater implement to better match? Jadi Miss Cater itu harus ngapain agar to better match the input with her students, agar materi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya secara menyeluruh. Ya, berarti kalau secara logika, ya kita kan harus mengenali karakter peserta didik kita apa, gaya belajarnya apa, minat bakatnya apa. Kan seperti itu. Ya, disinilah ya simpelnya ada permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam narasi ini. Ya, ini cukup panjang teman-teman ya, maka ya memang harus dibiasakan membaca ya. Mr. Cater, an English teacher, is struggling to engage a diverse class with varying reading proficiency and interest-nya. Perhatikan sini ya. Peserta didiknya itu sangat beragam, baik itu tingkat kecerdasan, kepintaran, ataupun interest, minat bakat. She uses various materials such as cooking recipes, ya. Sini cooking recipes, do it DIY ya,
do-it-yourself project guides and instructional manual to cater to the different skill level. However, ya, ketika muncul kata however, berarti ada hal yang bertolak belakang. Many students struggle to understand the procedural step outlined in this text, leading to confusion and disengagement. Ya, banyak peserta didik di sini yang kesulitan untuk memahami procedural text. Oke, menariknya, menariknya, students who enjoy hands-on activities such as cooking or building. So, jadi di sini dia tahu peserta didik yang suka dengan aktivitas yang diberikan itu lebih antusias, more enthusiasm and better understanding. Bermakna di sini ya, ketika mereka diberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kalau dikatakan kebutuhan mereka di situ adalah gaya belajar mereka, ya, bisa juga dengan interest mereka, rasa tertarik mereka sesuai, dan juga tingkat kesulitannya sesuai. Nah, when they are directly related to their personal interest, this disparity, engagement, and comprehension highlights the need for Ms. Cater to tailor the input materials more closely to students. Jadi simpelnya seperti ini ya. Di sini banyak yang kesulitan, namun ada juga yang bisa mengikuti, malah bagus seperti itu. Jadi Miss Cater harus melakukan apa di sini? Nah, ya, apakah ini bisa kita eliminasi? Increasing the length and complexity, ya tidak mungkin. Masa banyak yang kesulitan ditingkatkan lagi ke tingkat kesulitannya, kan tidak mungkin ya. Maka ini kita eliminasi. Saya kasih warna abu-abu. Ini bagaimana bisa kita eliminasi? Assigning additional grammar exercise. Tidak ada kaitannya dengan grammar. Iya. Ya, conducting a survey to identify students' interest and selecting aligned procedural text. Bagaimana ini? Ya, inilah jawabannya. Ya, jadi di sini tadi bermakna, ya, yang banyak peserta didik ini yang banyak peserta didik ini kesulitan, materi yang diberikan, input yang diberikan tidak sesuai dengan mereka. Berarti bermakna di sini dalam tanda petik ya, atau kesimpulannya, Miss Cater belum mengenal secara baik keseluruhan peserta didiknya. Ya, makanya di situ dia harus mensurvey to identify students' interest supaya nanti teks yang diberikan atau tugas yang diberikan itu aligned, sesuai, matching dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Bisa dipahami sampai nomor 3, ada pertanyaan? Silakan. Tidak? Kalau tidak kita lanjut ya. Mari kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4, soal bahasa Inggris UPPPG PCK. Ya. Kita lihat di sini yang mana petunjuk pengerjaan soal. Ya, ini ya. Ini pertanyaannya ya. Which of the following evaluation strategies? Ya, maka yang ditanya adalah strategi evaluasi atau penilaian would be most appropriate together comprehensive feedback and inform future instructional decision. Nah, di sini evaluasi apa ini? Ini strategi evaluasi untuk apa ya? Coba kita baca dari sini. Based on the teacher's reflection on the implementation of new instructional approach. Ya, ternyata ini adalah refleksi atau evaluasi terhadap apa? Pengimplementasian pendekatan pengajaran yang baru. Ya, instructional approach itu sama dengan metode pengajaran ya, atau model pengajaran di sini. Dia baru mengimplementasikan new instructional approach for teaching discussion text.
Jadi strategi evaluasinya apa seperti itu. Kalaupun kita baca nanti dari awal ini, ya maka hal itu sama dengan ini ya. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman ya, bahwa bagian terakhir ini merupakan kesimpulan dari ini. Walaupun kita baca ya, an English teacher Mr. Rahmat has recently implemented a new instructional approach. Ya, jadi dia baru menerapkan pendekatan pengajaran yang baru for teaching discussion text. This approach involve incorporating various interactive activities such as ini, lalu to engage students in analyzing and evaluating different perspectives presented in discussion text. After completing a unit on discussion text, he is now seeking. Perhatikan di sini. He is now seeking to evaluate the effectiveness. Berarti di sini dia bukan mengevaluasi siswa, tetapi mengevaluasi apa? Mengevaluasi apa, teman-teman? Effectiveness of Ya, metode pengajaran yang baru ya. Dan identify area for improvement. Jadi teman-teman ya, jadi kita juga ketika kita mengimplementasikan model pengajaran baru, tentu kita apa ya harus evaluasi. Maka dalam hal ini apa yang perlu dilakukan? Ya. Apakah administer a standard test? Apakah langsung membuat tes? Atau conduct students interview? Ya, menanyai murid to gather individual perspective on the effectiveness of instructional approach, atau analyze students participation and engagement during the class discussion. Ini bisa mungkin jadi opsi ya. Observe and document classroom interaction during the implementation of the instructional approach. Ya, jadi kalau langsung melaksanakan tes ya tidak juga lah ya. Masa baru kita menerapkan strategi pembelajaran yang baru langsung buat tes gitu. Ini kita eliminasi. Teman-teman pilih apa sini? Delta maybe. Delta ya. Collect and review students written work. Ya, jadi ini sama aja apa nih? Ini sama aja dengan alpha ini. Ini sama juga dengan tes ini. Kalau dikatakan tugas ya, ya hampir mirip juga dengan apa nih tes. Jadi kalau kita lihat dari di sini tadi ya teman-teman ya, itu kan materi apa strategi pengajarannya itu kan ada discussion, debate, role playing exercise. Nah, jadi kalau berdasarkan ini ya belum ada sini tesnya sini. Di sini kan role playing exercise ini. Ya, maka di sini ya coba kita lihat yang ini ya. Observe and document classroom interaction during the implementation of instructional approach. Jadi mengobservasi ya, mendokumentasikan ini ya. Jadi bisa sebenarnya document and observe classroom interaction. Ya, tentu harus dipelajari dulu bagaimana suasana kelas ketika pelaksanaan dari strategi pembelajaran yang baru tersebut. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah Eko ya. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, rekan-rekan guru bahasa Inggris, soal nomor 5. Perhatikan di sini apa yang ditanya di sini. To enhance communication of students' learning achievement. Nah, meningkatkan komunikasi of students' learning achievement in expository text. Ya, which approach should Miss Sinta prioritize? Jadi pencapaian peserta didik itu kan perlu dikomunikasikan, ya, kepada siswa. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum, apa yang kurang, apa yang sudah yang dicapai dan perlu ditingkatkan. Miss Sinta wants to effectively communicate the result of her expository text writing and presentation assessment. Hasil dari penilaian menulis dan presentasi teks expository kepada murid-muridnya.
Well, she currently evaluates students' work through written feedback and presentation grading. Ya, maka dalam hal mengkomunikasikan pencapaian peserta didik kepada peserta didik, ya apa yang terbaik dari yang 5 ini? Ya, ini jawabannya teman-teman ya. Hold individual conferences to discuss their strengths and area for improvement. Ya, jadi seperti apa tatap muka seperti itu ya. 4 mata mendiskusikan apa yang sudah mereka pahami dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi intinya tadi kan tentang mengkomunikasikan. Seperti itu ya. Jadi ada interaksi. Tentu itu adalah komunikasi yang terbaik. Oke, jawaban nomor 5 adalah Charlie. Let's continue to the next number. Question number 6. What is the teacher empathic communication strategy when he or she knows that his or her students answer the question wrongly? Ya, strategi komunikasi yang empatik. Gitu ya. Ketika ada peserta didik yang salah menjawab. Ya, jadi ketika ada di sini kata empatik, berarti di sini ada niat untuk membantu, gitu ya. Kalau ada kata empati ya. Instruct him or her to read the learning material for the second time. Ask her classmate to help him or her respond to the question. Repeat the question to help him or her answer the question correctly. Ask him or her to do it at home. Ya, to do it at home. Ya, ini tidak apa ya, tidak nyambung kayaknya ya. Ini kita eliminasi. Ya, ini mengalihkan ke orang lain. Ini kan yang ditanya guru ya. Masa guru yang ditanya melempar kepada peserta didik? Teman-teman pilih apa ini? Maybe. Ah ya. Instruct him. Miss Mutiara? Instruct him. Ya. Jadi ini bisa teman-teman ya. Repeat the question to help him or her. Ya, ada di sini kata help. Oke. To help him or her answer the question correctly. Oke, jadi kadang bisa seperti ini ya, kadang bisa salah memahami pertanyaan seperti itu. Ya, jadi di sini kita bisa menjabarkan lagi apa yang menjadi pertanyaan. Oke. Demikian juga yang saya berikan ya tips pertama dari atau untuk mengerjakan soal-soal UPPPG itu ya itu hal itu yang perlu yang pertama saya tuliskan di sini teman-teman ya. Baca kalimat terakhir itu kan pertanyaan. Sebelum opsi jawaban, pahami apa yang ditanya. Oke? Lalu perhatikan konteksnya kata kunci, kata atau frasa kunci dari pertanyaan tersebut. Ya, jadi kadang terjadi tidak bisa menjawab ataupun salah menjawab karena tidak memahami apa yang ditanya seperti itu. Gitu ya. Lalu setelah itu ya seumpamanya masih belum bisa ya mungkin bisa masuk ke A seperti itu. Jadi kita pastikan dulu ya pertanyaan itu bisa dipahami dengan baik. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Ya, ini ada kata kecuali ya, except. A teacher should know how extrovert students. Nah, maka kata extrovert students di sini menjadi kata kunci. Learn in the classroom. The following activities can make them more comfortable in learning kecuali. Ya, maka di sini kita harus memahami extrovert students. What is extrovert students? Ya, berarti kalau dikatakan ekstrovert itu adalah orang yang suka tampil, suka bergaul, mempunyai banyak teman, suka berinteraksi.
suka bekerja sama, berkolaborasi. Ya. Jadi yang kita pilih itu yang tidak menunjukkan ciri-ciri ekstrovert. Apa jawabannya, teman-teman? Hmm. Independently ya. Independently di sini bisa artinya mandiri. Kalau extrovert students itu kan suka Hmm. rame-rame seperti itu. Suka berinteraksi, suka tampil, bukan mandiri. Gitu ya. Oke. Ya. Mari kita lanjutkan soal nomor 8 ya. Ini ada kaitannya dengan numerasi ya. Which of the following indicate students mastery on reading if the cut-off score for mastery is set up 80% overall. Ya, di sini KKM-nya 80%. Seumpamanya nilainya ada soal 10, maka 8 harus benar. Ya, 80. Kalau soalnya 20, berarti 16 harus benar. 80% dari 20. Kan seperti itu ya. Di sini to assess students ability to read a passage, the teacher set up. Nah, di sini pertanyaannya ada 15. 15. Ya, maka di sini intinya 80% dari 15 berapa? Itu aja. Berarti 15 per 100 kali 15. Gitu kan? Bukan 15 per 100. 80 ya. 80%. 80% ya. 80 per 100 kali 15. 15 ini 15. kita anggap ini 15 per 1 kan gitu. Ya, Jadi 80 kali 15 berapa Ibu Guru? nggak tahu kali-kali. Jadi bisa seperti ini. 80 kali 10 berapa? 800. 800. Nah, baru 80 kali 5 400 kan? 400. Jadi 1200 ya. 1200 bagi 100. Sama dengan? Ya, ini bisa disederhanakan. 12. Ini nolnya dicoret, nolnya 2 dicoret, berarti tinggal 12 per 1. 12. Sama dengan 12. Berarti 80% dari 15 itu 12. 12. Maka kita cari aja di sini yang benar 12. Kita total di sini. Ini kan one. Nah, ini ada yang pakai angka, ada yang pakai huruf gitu kan. Mm. Ini tambah 9 tambah 1 11. Tidak ya. Yang 12 yang mana? Hmm. Ini 2, ini 6, 2. 8, 8 tambah 11. Ini 6. 3. Nah, ini ya yang coba perhatikan yang C, Ibu Guru. 3, 7. Iya. Ya, jadi jawabannya Charlie, C. C. Hmm. Oke, ada pertanyaan sampai nomor 8? Silakan. Tidak, Mister. Ya, ya. Ibu Mutiara ada? Tidak. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 9. Ya, ini cukup ringkas. Suitable and creative learning activities for them would be what? Ya, maka walaupun singkat seperti ini, ya perhatikan apa yang bisa menjadi kata kunci dari dari kalimat ini. Ya, pembelajaran yang kreatif. Nah, kreatif itu berarti ada unsur kreatif, kata dasarnya kan create. Berarti nanti ada unsur meng-create, to create something. Most students in a class like acting activities with English. Nah, di sini juga ada kata kuncinya di sini.
Apa kata kuncinya kalimat pertama nih? Acting activity. To challenge the students to describe the beauty of our country. Maka nanti kita cari opsi jawaban yang ada unsur actingnya. Acting itu Acting. ya menjurus ke physical movement. Ya, kreatif itu menjurus ke to create something. Jawab apa teman-teman? Coba dilihat kira-kira jawabannya apa? Also, providing poetry reciting. Poetry and Si. acting. Miss Mutiara? Impaired. Si apa? Oke. Kita fokus ke A dan B ya. Yang A ini actingnya sudah ada ya, acting it out in pairs. Ini juga performance poetry, ini juga acting. Sekarang teman-teman cari. Kalau teman-teman pilih A, acting activitiesnya mana? Maaf, kreatif. Ini actingnya ya, acting sudah ada dua-dua. Sekarang kreatifnya, kreatif learningnya di A yang mana? Kreatif learningnya di B yang mana? Coba lihat. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini profiling of poetry, Poetry. ya ini artinya di sini disajikan ya sebuah puisi, Puisi. lalu di sini reciting. What is reciting? Ini menghafal, ya. Jadi unsur kreatifnya tidak ada. Sementara ini observing video shows, lalu di sini writing a poetry. Ya, ini menulis puisi, maksudnya di sini mengkreasi bukan menyalin. Maka di sini sudah ada unsur kreatifnya membuat puisi sendiri. Maka jawabannya bravo. Kita lanjut. To evaluate it, teachers should use a learning objective state that students are able to comprehend vocabulary usage on the context of argumentative text by identifying the correct missing words that belong to the passage. Ya, jadi ini mengidentifikasi kata-kata yang hilang. Ya, jadi sama dengan kalimat rumpang ataupun teks rumpang. Yang mana itu? Ini jelas salah. Yang ini juga jelas salah, ini jelas salah. A atau B? A. Ya, benar. Uh-uh. Yang benar adalah A, close test ya. Kalimat rumpang ya, identifying the correct missing words. Oke, itu dia rekan-rekan guru bahasa Inggris ya, 10 soal yang sudah kita bahas. Ya, silakan kita lihat kembali lagi teman-teman dari nomor 1 tadi ya. Ya, nomor 1 tadi tentang apa? Numeracy, understanding and appreciation for numbers or numeracy. Ya, jadi ini tadi adalah pilihan ganda kompleks. Ini dia modelnya hanya jawaban yang benar atau pernyataan yang benar yang dicentang di checklist, yang tidak dibiarkan saja. Oke, ini tadi teman-teman nomor 1 ini. Di sini ada juga dikatakan di sini, he also wants to increase students collaboration.
Ya, berarti di situ ada kolaborasi atau kerjasama. Tadi kita tidak pilih yang C ini karena di sini ada kata individually. Berarti tidak ada kolaborasi. Itu ya, nomor satu tadi ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanya silakan, bebas ya. Miss Mutiara sudah pernah try out? Sudah Sudah. Bagaimana simulasi. hasilnya? Ada nilainya? Belum pernah dilihat. Oh, dilihat aja Bu ya. Ya, jadi kalau try out, kalau pengetahuan saya kan bisa berulang ya. Iya. Nah, ya jadi ketika ada waktu, persiapan waktu dengan baik ya dicoba kembali ya. Try out itu bagus untuk apa ya? Untuk latihan. Baik teman-teman ya, seperti biasa kita break sekitar 15 menit, nanti kita lanjutkan sesi kedua sekitar pukul 8 ya. Sampai bertemu di sesi kedua. Oke, sir. Yuk. Oke. Hmm.